Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan kapal milik kelompok bajak laut Akagami yang sedang berlayar di lautan. Di sana, para kru sedang membicarakan tentang informasi soal kedatangan Luffy ke Elbaf, sebab kabar itu memang sudah tersebar luas dalam kabar di Quora. Ben Beckman bilang, jika rumor yang mereka dengar tentang Elbaf benar, maka bajak laut Tobi Jerami akan berada dalam bahaya besar. Jadi belakangan ini, bajak laut Akagami mendengar suatu rumor yang tidak sedap soal negeri para raksasa itu. Mendengar Ben Beckman menyinggung soal rumor tersebut, Shanks memasang ekspresi serius untuk sejenak. Setelah itu, dia langsung tersenyum dan berkata bahwa Luffy pasti akan mampu untuk mengatasi masalah apapun yang akan terjadi di Elbaf. Shanks bilang sudah terbukti berkali-kali Luffy mampu lolos dari segala bahaya. Si rambut merah itu yakin bahwa Luffy pasti bisa melalui semua tantangan, apalagi sekarang statusnya sebagai seorang Yonko. Yasop kemudian berkata, rumor tentang Elbaf yang mereka dengar memang sangat mengejutkan dan tidak disangka-sangka. Lakiru pun menanggapi dengan bilang, mari berharap bahwa rumor tersebut tidak benar. Ternyata rumor yang dimaksud oleh bajak laut Akagami adalah tentang Raja Elbaf saat ini yang diduga menjalin hubungan rahasia dengan pihak pemerintah dunia. Padahal selama ratusan tahun, kerajaan Elbaf tidak pernah melakukan hal itu. Shanks pun berkata, berdasarkan firasatnya, rumor itu memang benar. Raja Elbaf saat ini terkoneksi dengan pihak pemerintah dunia dan tentu karena suatu tujuan tertentu. Jadi, Raja Elbaf dan para elit kerajaan saat ini merupakan sekumpulan raksasa jahat yang melakukan konspirasi. Kru Shanks yang bernama Hongo pun bilang bahwa dia akan meminta intel dan para informan untuk menyelidiki soal hal itu. Mengapa bajak laut Akagami harus mencari tahu terkait ini? Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan banyak raksasa di Elbaf. Seperti yang bisa kita lihat dalam beberapa waktu yang lalu, Shanks datang ke negeri itu dan berteman baik dengan banyak raksasa di sana. Maka Shanks harus tahu apa benar Raja Elbaf sekarang sedang berkonspirasi dengan pemerintah dunia atau tidak. Sebab jika rumor itu benar, pasti akan membawa dampak buruk untuk banyak raksasa lainnya. Beralih ke Elbaf, cerita menampilkan dunia surga, alam ketiga yang merupakan wilayah puncak pohon Adam. Di tempat itu ada istana kerajaan yang sangat megah. Di dalam ruangan raja, kita bisa melihat ada seorang manusia yang sedang berbicara dengannya. Manusia itu berkata bahwa misinya di Pulau Elbaf telah selesai. Namun sang raja pun menanggapi dengan bilang bahwa ada baiknya dia menunggu lebih lama, karena daya tahan tubuh dari seorang raksasa seperti Sao tidak bisa diremehkan. Rupanya, orang yang sedang bersama dengan Raja Elbaf ini merupakan kesatria suci yang datang untuk meracuni Sao. Jadi, rumor soal adanya hubungan rahasia Raja Elbaf dengan pihak pemerintah dunia adalah sebuah kebenaran. Dia tahu soal kedatangan kesatria suci yang berniat membungkam Sao dengan racun. Sang raja malah mendukung hal itu karena hubungan baiknya dengan pihak pemerintah dunia. Hubungan Raja Elbaf dengan pemerintah dunia ini hanya diketahui oleh beberapa elit di kerajaan saja. Sang kesatria suci yang mendengar saran dari raja pun setuju dengan perkataan raja tersebut untuk menunggu lebih lama dulu karena mungkin Sao masih bisa bertahan hidup walau telah diracun seperti itu. Jadi, jika nanti ternyata Sao belum juga mati setelah diracun, maka sang kesatria suci itu harus mencari cara lain untuk menghabisi sang raksasa tersebut. Dilihat dari betapa liciknya Raja Elbaf yang baru ini, sepertinya villain utama dalam arc Elbaf bukanlah Pangeran Loki, melainkan Raja Elbaf yang baru. Kemudian, Raja Elbaf dan kesatria suci yang masih berada di ruangan itu berbicara tentang kabar yang dia dengar soal kedatangan dari bajak laut Tobi Jerami. Sang kesatria suci itu menjelaskan bahwa Luffy merupakan musuh besar dari pemerintah dunia, sehingga pihak pemerintah dunia akan sangat berterima kasih apabila Raja Elbaf mengambil tindakan serius atas kedatangan Luffy ke negeri para raksasa itu. Raja Elbaf pun meminta sang kesatria suci untuk tenang saja, karena dia tidak akan membiarkan Luffy keluar hidup-hidup dari sana. Untuk mempererat hubungan baiknya dengan pemerintah dunia, dia akan segera menghabisi bajak laut Tobi Jerami. Kesatria suci itu lalu bertanya, bagaimana jika bajak laut raksasa legendaris seperti Dory dan Brogy malah melindungi Luffy, serta bagaimana jika Hajrudin yang merupakan kapten divisi armada besar bajak laut Tobi Jerami juga ikut membantu Luffy. Dengan penuh percaya diri, sang Raja Elbaf yang baru itu berkata bahwa jika mereka membantu Luffy, maka mereka semua pun akan dihabisi. Apalagi untuk Hajrudin, sang raja memang punya rencana untuk menyingkirkan orang itu, sebab Hajrudin adalah anak dari Raja Elbaf sebelumnya, sama seperti Loki. Memang masih belum jelas keuntungan apa yang akan
akan didapat oleh Raja Elbaf yang baru melalui hubungan rahasia ini, tapi pasti dia memiliki rencana yang besar. Ksatria suci pun bilang, dengan begitu, dia memiliki alasan lain lagi untuk bertahan lebih lama di Pulau Elbaf, karena dia ingin melihat bagaimana cara sang raja menghabisi Luffy dan kawan-kawan yang ada di sana. Namun, sang raja bilang bahwa sebenarnya selain bajak laut api jerami, ada juga bajak laut lain yang masih sangat diwaspadai olehnya dan lumayan membuat sang raja resah. Sosok itu merupakan salah satu legenda hidup yang dulu merupakan bagian dari bajak laut Roger. Sudah bisa kita duga, sosok itu adalah Skopper Gaba. Dikatakan bahwa Skopper Gaban sudah lama tinggal di suatu desa di Elbaf. Desa itu memang merupakan tempat khusus yang dihuni oleh berbagai ras, termasuk ras manusia. Skopper Gaban adalah orang yang membuat kesepakatan dengan Raja Elbaf sebelumnya untuk membuat desa khusus tempat tinggal berbagai ras di pulau tersebut. Bisa dibilang dia adalah pemimpin dari para ras lain yang ada di Pulau Elbaf. Karena Raja Elbaf sebelumnya sudah mati dan kini diganti dengan yang baru, Raja Elbaf yang baru ini berencana ingin memutus hubungan kesepakatan dengan Skopper Gaban dan berencana mengusir para ras lain dari Pulau Elbaf. Namun, Raja Elbaf yang baru ini masih mempersiapkan berbagai hal, karena bukan hal yang mudah untuk mengusir Gaban dan berbagai ras lain yang ada di pulau itu. Ditambah lagi, Skopper Gaban memiliki hubungan yang baik dengan banyak raksasa di sana. Bisa dibilang sama seperti Shanks. Jadi, harus ada skenario buruk dulu untuk mengusir Skopper Gaban dan yang lain dari pulau itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan ruangan otoritas di Marijoy. Seperti biasa, para Gorosei di tempat itu sedang berdiskusi. Kali ini mereka bicara soal Pulau Elbaf. Menurut Nusjuro, hubungan mereka dengan Raja Elbaf saat ini harus tetap terjalin dengan baik. Sebab di tengah keadaan dunia yang semakin tidak terkendali ini, pihak kerajaan Elbaf tidak boleh menjadi musuh dari pemerintah dunia. Hal itu akan sangat merepotkan karena sekarang ini pemerintah dunia sedang menghadapi berbagai masalah. Jupiter lalu berkata, bagaimana jika mereka memanfaatkan hubungan baik dengan Raja Elbaf untuk mengatasi masalah pangan yang sedang terjadi di Marijoy. Mereka bisa meminta sang raja untuk memberikan suplai bahan makanan yang sangat banyak, sebab Elbaf memang memiliki sumber bahan makanan yang sangat berlimpah, mengingat memang ukuran hewan, tanaman, dan bahan makanan lain di sana terbilang sangat besar. Namun, Warkuri tidak setuju dengan hal itu, sebab hubungan dengan Raja Elbaf terjalin secara rahasia, sehingga banyak sekali raksasa di negeri itu yang masih tidak tahu. Jika Raja Elbaf mengirim bahan makanan ke Marijoy lalu para raksasa mengetahui kerjasama mereka, maka Elbaf pasti akan kacau. Masalah internal besar akan terjadi di sana karena banyak raksasa pasti tidak setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah dunia. Jika hal itu sampai terjadi, maka kerjasama mereka pun bisa terganggu. Menurut Warkuri, akan ada saat di mana nanti pemerintah dunia memanfaatkan sumber daya di Pulau Elbaf, tapi tidak untuk sekarang karena keadaan sekarang sedang sangat tidak mendukung. Setelah itu, Galing berkata, mungkin sudah saatnya untuk mengirim para kesatria suci dalam mengawasi kapal-kapal supply. Negeri-negeri pemberi supply memang sudah menolak untuk mengirim lagi karena kapal mereka selalu dihancurkan oleh pihak pasukan revolusi. Namun menurut Garling, jika kesatria suci dilibatkan dalam pengawalan, negeri-negeri itu pasti akan setuju. Mars pun menanggapi itu dengan berkata bahwa hal tersebut bisa untuk dilakukan. Berpindah ke tempat lain, cerita kembali menyoroti Pulau Elbaf. Di ruangan raja, kesatria suci tadi sudah tidak lagi berada di sana. Kali ini, para elit kerajaanlah yang datang untuk menghadap sang raja. Sang raja memanggil mereka untuk mengatakan rencana soal menghabisi bajak laut api jerami. Raja Elbaf ini merupakan tipe perencana yang handal, sehingga dengan cepat dia bisa menyusun rencana yang sangat bagus. Raja menjelaskan rencananya untuk menghabisi bajak laut api jerami terdiri dari 3 bagian. Pertama, prajurit dari kerajaan Elbaf belum akan langsung digerak, melainkan mereka harus menyewa semua kelompok kriminal raksasa di Elbaf untuk memburu Luffy dengan bayaran yang sangat tinggi agar para penjahat itu semakin bersemangat untuk segera bergerak. Sang raja yakin sebagai seorang Yonko, Luffy pasti akan mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Raja mengikuti perkembangan berita dunia luar sehingga dia tahu bahwa bajak laut api jerami memiliki kemampuan yang hebat. Apalagi di sisi mereka sekarang ada Dori, Brogy, dan Hajrudin, sehingga kelompok-kelompok kriminal yang dikirim itu pasti bisa mereka atasi. Raja pun menjelaskan bahwa saat itu terjadi, maka pasti akan ada kekacauan dan kerusakan akibat pertarungan bajak laut api jerami melawan para kelompok kriminal raksasa. Dengan begitu, mereka akan masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua dari rencana tersebut adalah menetapkan Luffy menjadi seorang buronan besar, karena sebagai orang luar, dia berani menimbulkan kekacauan di Pulau Elbaf. Jika Luffy telah ditetapkan sebagai buronan besar karena alasan yang sangat kuat, maka mereka bisa dengan mudah masuk dalam tahap ketiga. Tahap ketiga dari rencana itu
itu adalah mengirim para prajurit terkuat di Elbaf untuk memburu dan mengeksekusi Luffy. Jika para raksasa seperti Dory, Brogy, dan Hajirin membantunya, maka mereka akan dianggap membantu para penjahat dan harus mendapatkan hukuman yang sangat berat juga. Para elit kerajaan pun memuji rencana hebat dari sang raja. Mereka semua telah siap untuk bergerak sesuai dengan arahannya. Dengan kata lain, rencana Elbaf ini adalah menggunakan hukum Elbaf yang ada untuk menghabisi Luffy, karena dia tahu jika hanya menggunakan kekuatan saja, maka mereka belum tentu bisa menang. Tapi jika menggunakan sistem hukum, akan lebih mudah untuk menghabisi Luffy dan kawan-kawan. Pada bagian akhir chapter, cerita menampilkan bajak laut topi jerami yang saat ini sedang bergembira di Pulau Elbaf. Mereka bermain-main sambil tertawa dan menikmati keindahan yang menakjubkan di pulau itu. Sementara itu terjadi, ada narasi yang bilang saat ini bajak laut topi jerami sedang bersenang-senang di negeri para raksasa, tanpa tahu bahaya besar apa yang sedang menanti mereka. Cerita pun menjadi lebih menarik dan lebih kompleks karena ternyata ada musuh yang lebih mengerikan dari sosok Loki kemarin, dan justru Raja Elbaf saat inilah musuh yang mengerikan itu, yang mana secara rahasia dia menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1133. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.